Tuti belajar selama 2 jam. Ini berarti Tuti belajar selama jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah 2 babak utama dan 2 babak perpanjangan waktu. Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Pejaten, penjelasan dan jawaban konten bersama saya Papa Jidan dari konten-konten saya. Nah, itu tadi salah satu konten yang belum lama ini kita upload. Mungkin orang bilang gue bercanda. Ya emang iya gue bercanda. Kalau serius bukan di sini bukan di sini channelnya ya. Channelnya ada di Jerome Pauline, bukan di channel gue. Channel gue memang tentang komedi matematika dan gue ngerasa matematika itu harus dikomedikan. Tidak ada kata serius lagi dalam matematika. Banyak yang komplain matematika kok dimainin, matematika kok apa namanya, dibecandain. Yang nggak boleh tuh mainin perasaan orang, bercandain perasaan orang gitu. Udah orang effort, udah berjuang, apa namanya, udah berkorban terus dibecandain perasaan, nggak boleh. Curhat. Jadi soal itu adalah orang lihat gini, Tuti belajar selama 2 jam, maka ia sudah belajar selama 2 kali 2 kali, babak babak biasa sama 2 kali babak tambahan. Nah itu yang gue bilang, orang melihat itu mungkin bercanda, iya. Tapi yang gue tidak menemukan dari teman-teman ini, dari netizen ini, bahwa di situ ada suatu pembelajaran. Dalam konten-konten bercandaan gue, ada pesan yang ingin gue sampaikan sebenarnya. Kalau di konten yang ini, yang situ ini, yang gue ingin sampaikan adalah ketika kita tuh di otak kita ada 2 jam ya, istilahnya itu kan 2 jam kan gue memang, eee, itu kan 2 jam ya, 2 kali babak utama dan 2 kali babak tambahan. Babak utama 45, 90, babak tambahan 15, 30, jadi totalnya 120. Pembelajarannya apa sih? Di situ adalah pembelajaran tentang perbandingan yang senilai, yang setara. Gue mencari itu perbandingannya apa nih, 2 jam perbandingannya apa, gitu. Jadi mau nggak mau kita diajak ngitung lagi. Konten gue memang harus berpikir, iya. Even konten gue komedi, konten gue bercandaan, tapi tetap harus berpikir. Tapi itu fun. Maksud gue cuma mau ngajak kita fun aja lah berpikir, nggak ada beban juga gitu. Toh akhirnya memang gue langsung jawab posisinya, karena konsep memang begitu. Jawabannya adalah, ya betul. Nah itu gue menghargai bapak guru gue, Pak Tri, guru geografi itu gue menghargai beliau, gue suka sama beliau secara penyampaian ke, anak didik, peserta didik termasuk gue, yang semua itu dihargai sama beliau. Jawaban mau bener mau salah, iya betul. Itu yang akhirnya gue pakai di konten gue ini. Terima kasih Pak Tri, mudah-mudahan, masuk surga ya dengan banyaknya yang gue rasa, jadi mudah-mudahan ini jadi sedekah jariah buat beliau. Nah itu yang gue ajarin ke teman-teman yang gue mau share gitu, gue menghargai, apapun juga, bagaimanapun juga. Kenapa sih harus cepet? Iya karena memang harus cepat. Karena gue terbatas dengan durasi. Konten-konten gue rata-rata durasinya itu di bawah 1 menit, sekitar mungkin 15 detik atau 30 detik, 42 detik udah terlalu banyak buat gue. Nah itu yang gue ituin, yang gue memang ke situ arahnya, dan memang yang gue pengen itu ada satu konten juga, konten matematika serius, itu kita bisa menjawab dalam waktu setengah menit ya, 30 detik aja udah bisa ngejawab soal. Nah itu memang yang harus gue biasakan di situ, di samping memang gue mengejar durasi. Jadi kenapa harus durasinya cepat, karena biar orang nggak sempat scroll, mau scroll tapi udah keburu habis ya gitu. Itu dari sisi, kita dari sisi, coba analisanya ya. Dari sisi kenapa konten harus begini-begini. Yang kedua memang biar bisa di-share di Facebook, di, WhatsApp segala macam sosial media, masuk ke story kalian masing-masing, karena itu bisa full, kalau memang 30 detik bisa masuk full lah. Nah itu dari sisi durasi. Nah dari sisi komedi, iya, gue memang berkomedi, gue mau orang menyukai matematik, bahwa matematik tidak seseram itu, tidak sesulit itu. Itu yang mau gue share sama teman-teman. Gue dibilang, "Pak, lu guru ya, Pak?" Enggak. Salah satu itu juga yang kemarin setelah gue temukan bahwa di, guru-guru SD maupun si guru lah ya intinya, mereka terbentur dengan kurikulum dan dengan sikap orang tua. Ketika lo mau ngajarin hal lain, nah itu orang tua yang enggak, istilahnya yang enggak paham banyak, yang gagal paham, itu bilang itu malah, "Kok dia ngajarnya begini ya?"
Sampai akhirnya terdoktrin juga bahwa ketika anak makanya gue kemarin waktu workshop gue bilang, "Tolong dong kalau anak punya cara penyelesaian yang lain, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan, kasih mereka untuk berpresentasi di depan kelas. Mempresentkan itu, mereka terus menjelaskan itu, kasih mereka tanggung jawab itu. Lo udah bikin, apa namanya, cara baru, cara yang lain dan mereka harus harus mempertanggungjawabkan itu. Maksud gue bukannya apa-apa, biar mereka bisa mempertahankan pendapat mereka. Gitu loh. Jadi memang berani untuk mengungkapkan pendapat. Gue bilang begitu dan mereka setuju, guru-guru itu setuju. Nah, satu hal lagi mereka juga guru-guru ini tidak bisa untuk mengeksplor kalau gue bilang. Keluar dari jalurnya karena ada kurikulum di situ yang harus mereka habiskan. Makanya gue bilang berarti tugas kita, terutama ya istilahnya ada banyak ya. Gue bisa melakukan hal lain yang memang tidak bisa dilakukan seorang guru sebagai pengajar. Kalau gue kan memang cuma konten kreator, gue ini cuma konten kreator yang apa yang gue ada di otak gue, ya gue ajarkan di situ. Kayak kemarin yang 52 dikurang 13 lo harus minjem dulu ke 5. Gue cuma bilang nggak usah minjem, kurangin aja langsung. Entar di bawah tinggal diselesaikan. Itu yang mau gue sampaikan sebenarnya. Bercanda, iya bercanda memang kan gue komedian. Bercanda iya, tapi harus di bawah itu ada poinnya adalah lo kurangin aja dulu. Kalau lo nggak mau minjem ribet, minjem sama 5 itu nggak dikasih, lo kurangin dulu, dikurangin pada akhirnya minus. Bahkan belum diajarin minus, lo ajarin. Salah ngajarin anak SD minus? Nggak salah juga. Daripada lo ngajarin ngutang, terdoktrin ngutang, akhirnya pinjol segala macam sampai sekarang gede itu negara juga berhutang. Gitu, ada yang begitu analisanya ke dalam ke sana loh, bahwa secara tidak sadar lo sudah mengajarkan berhutang segala macam gitu. Kalau kalau gue ya udah kalau memang tidak bisa dipinjam diselesaikan, udah apa adanya lo selesaikan aja di situ. 2 dikurang 3 nggak bisa, tapi bisa. Nggak apa, harus minjem dulu ke 5 nggak gitu. Kurangin aja langsung, minus ya minus. Akhirnya diselesaikan oleh puluhannya, 40 dikurang 10, 50 dikurang 10, 40. 40 langsung diambil 1, kalau nol nggak minjemin, lo pikirannya masih minjem mulu. Kalau bilang, apa namanya, don't rich people difficult ya, jangan kayak orang susah. Kalau pikiran minjem 40 dikurang 1 aja pakai minjem 40 diambil 1, 39 udah gitu aja, pen gitu. 40 punya banyak 40 tuh, kurang 1 mah masih bisa dan masih bisa kehitung. Nggak usah pakai minjem-minjem segala. Itu makanya gue bikin fun, gue bikin cerah, kayak gini nih, ini adalah perbandingan konten yang ini adalah tentang perbandingan senilai. Bahwa 2 jam itu artinya 120 menit. 120 menit itu kalau kita breakdown, 2 kali babak utama, artinya 2 kali 45 menit, ditambah 2 kali babak tambahan, 2 kali 15 menit, pas 120. Harus ngitung lagi, iya konten gue memang harus ngitung, tapi hitungannya tidak serumit itu. Kadang-kadang kalau gue lagi kesel juga ya, maksud gue lagi, gue mau nunjukin apa namanya, mau mau naikin levelnya, gue naikin levelnya. Lu pada nggak ngerti, bodoh, tapi gue naikin di situ dan gue harus turun tidak. Konsep kita adalah kita jangan downgrade. Jangan downgrade biar mereka tuh teman-teman netizen yang upgrade ke atas. Maka kalau ada yang ngeyel, kemana ada yang ngeyel, ya udah gue mah diem aja, biar urusan teman-teman gue yang lain, saudara-saudara yang lain kalau gue bilang ya, follower gue sebut saudara-saudara gue. Karena mereka bisa menjelaskan secara rinci dan sistematis. Yang itu yang kemarin yang beteka, kalau beteka apa ya? Kagak bisa dibilangin, batu gitu. Yang 8 dibagi 2 kali 2 tambah 2, dia bilang tetap 1. Ya udah lo ribut-ribut aja di situ, terus aja lo biarin aja gue bilang, biar rame sekalian. Tapi di situ gue maunya adalah, "Pak, lo kok ngapain sih?" Ada yang bilang, "Pak, lo ngapain sih komen orang, lo capture terus lo jadiin apa namanya, konten." Harus. Kita belajar dari kesalahan orang. Jadi nggak ngulang kesalahan yang sama tuh kitanya gitu kan, ada jangan mengulang kesalahan yang sama, tapi jangan juga ngulangin kesalahan orang. Itu yang mau ajarin di situ, karena ya komedi ya memang kalau lu bilang, ya lu juga ngelihat lah, ini menandakan ini, apa namanya, ini tuh gue mau bilang bahwa gue komedian tanpa gue nyebut gue komedian, ini posisinya. Dia yang mencerminkan itu. Gitu, kan lo bisa lihat packaging-nya, kalau gue bener mah gue kayak Jeremy Pauline lah, nggak bisa gue. Kejauhan kalau dia buat gue ketinggian, dia kan di Jepang lah, gue cuma D3 aja nggak lulus, STAN aja gue nggak lulus. Gitu, jadi tapi ada sesuatu hal gue suka matematik dan gue pengen juga orang lain suka dengan itu. Salah satunya ada apaan sih? Ya dibercandain. Karena gue bilang analoginya adalah ketika dulu kita takut sama pepocongan segala macam ya, yang memang setan-setan segala demit segala macam.
Kemudian ada namanya film scary movie, atau di Indonesia ada film film horor apa sih gitu loh namanya. Toto Hudi itu sutradaranya. Akhirnya orang udah nggak takut lagi dengan itu. Itu analogi gue. Ketika orang takut dengan matematik, bercandain aja sekalian. Jadi akhirnya nggak takut lagi, "Oh cuma gini doang ya Pak?" Bahwa lo harus belajar di konten gue, iya. Lo harus menghitung, iya. Tapi gue juga, "Cuma lo mau tahu kok gue jawabannya begini sih." Kenapa gue nggak kasih tahu? Karena emang biar aja saudara gue yang ngasih tahu. Nanti pada jelasin ke kalian lewat kolom komentar. Gue serahkan itu sama saudara-saudara gue yang gue bilang adalah follower gue ya, gue bilang saudara-saudara gue. Biar mereka yang kasih tahu, karena fun fact-nya adalah mereka lebih pintar dari gue. Mereka tuh sarjana semua, pendidik, pengajar, mereka tuh banyak kan begitu. Dan mereka bisa menerangkan secara sistematis. Ini juga mungkin mudah-mudahan jadi sedekah jariah juga buat gue sama buat mereka. Dan ini juga buat mengeksplor. Mengeksplor tuh mereka yang tidak bisa mereka ajarkan di sekolah, diajarkan di sosial media. Gitu. Kalau teman-teman, tanda-tandanya saudara-saudara gue yang jelaskan ke teman-teman bahasanya halus, halus banget, tidak pernah mencaci maki teman-teman semua, ngatain goblok segala macam, nggak ada itu. Mereka nerangin itu secara halus dan secara rinci, benar-benar sistematis, dan itu gue banyak belajar. Itulah salah satu kenapa netizen bilang, "Pap, ide lo nggak habis-habis." Ide gue memang habis, tapi dari ide mereka tuh yang nggak habis-habis. Segitu banyaknya orang, ada 662 ribu. Kalau kita ambil setengahnya aja 300 ribu tuh, ide 300 ribu itu banyak banget. Kan kadang-kadang juga gue ngambil dari kolom komentar, gue bikin VT-nya ya gitu. Walaupun akhirnya gue nggak nyebut, maaf kalau gue nggak nyebut tuh, nggak nyebut nama, nggak gue mention. Karena juga gue jaga privasi saudara-saudara gue di sini, takutnya memang mau privasi segala macam. Itu yang akhirnya gue nggak mention. Tapi mostly ya dari mereka juga ide-ide kontennya. Terutama yang matematik ini, karena gue melihat bahwa banyak banget penggemar matematik, banyak banget. Dan matematik kalau gue bilang sesuatu yang menakutkan ketika itu dimunculkan, orang bakal, "Oh, gue kasih dulu nih sama teman-teman matematika kayak gimana, biar biar benar-benar serem sekalian," gitu. Tapi akhirnya sebenarnya gue cuma mau kasih tahu bahwa ini tuh ada hal lucu dalam matematik, karena gue berpikir gini, segala sesuatu bukan ada hikmahnya doang ya, tapi segala sesuatu tuh ada lucunya. Gue mikir begitu, ada hal lucu dalam matematik yang lo bisa parodikan, yang lo bisa komedikan, tanpa meninggalkan spirit dari matematik sendiri, menghitung dengan logika juga, logikanya main, menghitung main. Beberapa konten gue memang harus logika lo yang main. Kayak kemarin yang gue bilang eh, apa namanya eh, suhu di ruangan itu sampai dengan nggak bisa dikurangin lagi. Banyak yang jawab juga 16. Karena logika mereka main. Dilihat dari remote-nya tuh 16. Nah, itu yang gue pancing dengan logikanya. Fun fact-nya ada dan itu harus lo keluarin dengan itu. Jadi nggak cuma tentang menghitung. Ketika lo cuma tentang menghitung, konten yang remote AC itu jawabannya 10, lo pasti ngotot di jawabannya 10. Tapi ketika hitungan lo diselaraskan dengan logika, pasti jawabannya 16. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bakal berjumpa lagi dengan pejaten yang lain. Ada beberapa, masih banyak konten yang harus dibahas, dan gue taruh di sini biar teman-teman bisa subscribe, like, dan komen, sehingga konten gue bisa monetize, dan akhirnya gue bisa berkarya lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.